Shabbat Shalom, lanjutan sidang pra-peradilan terhadap Kapolres Halmahera Utara dengan pemohon Domingus Ishak Bicara dan kawan-kawan dilaksanakan Kamis kemarin 4 Agustus pagi di Pengadilan Negeri Tobelo dengan agenda pemeriksaan saksi. Sayangnya, acara pemeriksaan saksi ini tidak bisa terlaksana. Pemeriksaan saksi dalam sidang kali ini tidak bisa terlaksana karena saksi yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum, yaitu Domingus Ishak Bicara, Ebenezer Bicara, dan Yulis Laranga, berstatus tersangka ada dalam tahanan Polres Halmahera Utara. Sempat terjadi debat yang cukup panjang dalam persidangan, sebab Julius Lobiwa SH.MH selaku penasihat hukum ngotot bahwa surat permohonan izin dikeluarkannya ketiga tersangka sebagai saksi dalam sidang kali ini sudah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 Agustus. Hakim Tunggal Muhammad Salim Hafidi SH memberikan tanggapan bahwa hakim tidak memiliki kewenangan menghadirkan ketiga tersangka sebab beban menghadirkan saksi ada di para pihak dan hak mengeluarkan ketiga tersangka ada di dalam wewenang termohon. Dari jawaban yang disampaikan kuasa termohon, Ibda Iwanduwila SH dalam sidang dinyatakan bahwa ketiga tersangka tidak diizinkan hadir sebagai saksi dan tidak diizinkan dikeluarkan dari tahanan karena dinilai tidak kooperatif dalam pemanggilan awal. Julius Lobiwa SH.MH setelah sidang kepada wartawan Shalom News Berti Timisela mengatakan rasa sesalnya karena ketiga saksi mahkota tersebut tidak bisa dihadirkan oleh penyidik. Hari ini acara kedua pemeriksaan saksi pemohon tidak bisa dilangsungkan oleh karena hambatan dari pihak penyidik tidak menghadirkan saksi pemohon yang berstatus tahanan termohon sesuai prosedur. Oleh karena dugaan kami bahwa pemberian saksi mahkota dalam hal ini ketiga tersangka tadi itu akan membuka tabir dari proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini, sehingga sudah diduga oleh pihak penasihat hukum pemohon akan terganjal pada penyidik menghadirkan saksi mahkota tadi. Nah, oleh karena perdebatan panjang dalam persidangan, maka hakim pemeriksa pra-peradilan mengambil keputusan untuk memberikan waktu pemeriksaan saksi pemohon pada besok hari. Sedangkan kuasa termohon Ibda Iwanduwila SH yang ditanya Shalom News menyarankan agar Shalom News meminta tanggapan langsung dari Humas Polres Halmahera Utara. Hanya sayangnya, sampai berita ini diturunkan, wartawan Shalom News belum mendapatkan konfirmasi langsung dari bagian Humas Polres Halmahera Utara. Sidang pra-peradilan ini juga dihadiri 16 Ketua Dewan Adat Desa Boeng dan sejumlah masyarakat adat yang memenuhi ruangan sidang sampai penuh dan sebagian pengunjung harus berdiri di luar karena tidak kebagian tempat duduk. Salah satu tokoh masyarakat Kao yang juga ikut hadir adalah Yosias Me. Kepada Shalom News, mantan anggota dewan ini lagi-lagi menyesalkan persoalan adat Boeng yang harus diselesaikan secara hukum. Sistem kesamaan kultur dan budaya itu sangat penting. Kenapa harus dibawa ke ranah hukum? Ini membenarkan bahwa kepala suku membenarkan diri terhadap publik bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini menimbulkan kekecewaan. Jadi saya selaku tokoh masyarakat untuk suku-suku lain yang ada di Kao terdiri dari Modole, Pagu, Tomidiko, dan Boeng, jangan lagi dilakukan. Kalau persoalan masalah adat jangan dibawa ke ranah hukum. Saya bilang jangan dibawa ke ranah hukum. Jadi kepala suku sebagai seorang pemimpin harus memiliki unsur pemersatu atau pelopor kebersamaan. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin itu harus mengenal diri. Bahwa tanpa masyarakat, siapa yang hendak kalian pimpin?
Direncanakan dalam sidang selanjutnya hari Jumat 5 Agustus, pemohon akan tetap menghadirkan para tersangka sebagai saksinya. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Laswinda Jai melaporkan untuk Shalom News.